Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman, kita kembali lagi bersama kami di sini podcast Rasa Rahasia Sukses Santri. Kita akan cerita-cerita bagaimana santri untuk mencapai suatu tahapan kesuksesan. Kesuksesan ya tentu bertingkat-tingkat orang, dan setiap kesuksesan tingkatannya itu perlu kita syukuri untuk kita bisa lanjut ke kesuksesan yang lebih baik. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah bersama saudara Farel. Beliau alhamdulillah sudah selesai dari menghafal Al-Quran 30 juz. Kita akan berbagi dengan beliau bagaimana cara beliau untuk menyelesaikan hafalannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadl Anugrah. Saya masuk Darul Falah itu tahun 2019. Dan sekarang alhamdulillah masih bertahan sampai 6 tahun. Di tahun 2024 alhamdulillah. Kalau asal daerah? Asal asli saya dari Endrekang Duri, tepatnya di Desa Cendana Duri, Kecamatan Anggiraja. Orang tua asli dari sana juga ya? Orang tua asli dari, kalau ibu asli dari Kotu, tetangga dari kampung yang saya tempati sekarang tinggal. Adapun kalau bapak ya sebenarnya dari keturunan itu asli dari Toraja sebenarnya. Oh, Toraja? Ya, Toraja. Cuman kayak kita migrasi ke desa lain jadi ya. Masih ada keluarga di Toraja? Masih ada, masih ada. Saya dan ibu dan om, tante. Oh iya, jadi kita masuk ke masalah tahfiznya antum. Dari awal itu sejak ambil tahfiz mulainya dari kelas berapa? Jadi saya masuk tahfiz itu kelas 7, bulan-bulan 9, menjelang bulan 10, akhir bulan 9. Tapi situ belum tahfiz khusus, masih reguler, artinya sambil belajar. Keinginan untuk menghafal Al-Quran itu dari mana awalnya ceritanya? Awal ceritanya berawal dari, ya mungkin kalau dibilang menghafal itu mungkin kita punya motivasi. Dan motivasi saya sendiri itu adalah dari teman satu kampung sendiri, dan beliau juga merupakan hafiz pertama Darul Falah. Oh. Beliau khatam kalau tidak salah tahun 2017, dan di situ kampung saya itu agak gempar karena emang di situ belum ada penghafal Quran di kampung, jadi tidak tahu kenapa terbersih terasa untuk menghafal Quran. Jadi kita melanjutkan pendidikan ke Darul Falah untuk ya memang niatnya menjadi tahfiz menghafal Quran. Siapa? Bukan Dandi? Dandi Akbar. Oh, Dandi Akbar, ya, Masya Allah. Oh, jadi itu terinspirasi dari situ yang muncul ada rasa, oh dulu berarti gempar. Ya, maksudnya gempar. Heboh. Oh, heboh. Kampung heboh. Tidak ada penghafal Al-Quran. Oh, ternyata tiba-tiba ada ya? Iya. Jadi kayak semacam kayak bisora dihafal itu Al-Quran tebal sekali. Tapi tiba-tiba ada kenyataan, ya, faktanya ada di bukti ya. Surprise. Waktu Dandi selesai kelas berapa, Ki? Saya pas beliau selesai itu saya masih kelas 6 SD. Oh, kelas 6 SD. Bukan. Afwan, kelas 5. Oh, jadi kelas 5 itu memang sudah mau masuk Darul Falah. Tepatnya pondoknya belum pasti pondok apa, tapi keinginan untuk menghafal itu sudah timbul. Terus pas di Darul Falah belum langsung masuk tahfiz ya? Belum, karena sempat ditolak 3 kali saat masuk tahfiz. Jadi mungkin ya, tapi keinginan yang kuat untuk mendorong untuk terus ya, akhirnya diterima, dan ujung-ujungnya alhamdulillah selesai. Semester 1 Ki masuk tahfiz? Iya, kelas 7 semester 1, tapi masih reguler. Oh, tapi beberapa bulan setelah sekolah di pondok iya, tidak langsung di awal. Terus selesainya kelas 9 tanggal 22 bulan 2 2022. Ah? Kelas 9 kelas 9 tanggal 22 bulan 2 2022. Berapa lama Ki menghafal? Kalau dihitung secara hari mungkin kira-kira kurang lebih 2 tahun, karena kita habiskan corona 1 tahun. Jadi mungkin yang dihitung itu 2 tahunnya yang di pondok. Kurang lebih ya. Kalau
Sistemnya 2 tahun lebih. Kelas berapa Ki selesai? Kelas 9. Oh, kelas 9 ya, berarti sebelum masuk SMA. Iya. Berarti termasuk cepat. Lumayan. Kalau kendala-kendala yang dihadapi menghafal Al-Quran apa saja? Iya, kalau kendala ya pasti banyak. Seperti ngantuk, malas, intinya kayak ya begitulah, rasa malas paling utama. Dan mungkin rasa malas ini yang melahirkan cabang-cabang aling-alingnya, makanya agak sulit. Banyak tantangannya gitu. Tapi kuncinya untuk selesai Kuncinya untuk selesai ya konsisten, timis, istiqomah. tetap ya. Jadi kalau misalnya ada malas, itu harus cepat-cepat move on. Ya. Bagaimana caranya? Ya, kembali ingat tujuannya. Oh, Karena- ingat tujuannya. Jadi memang tujuan itu harus betul-betul jelas di. Ya. Karena saya juga baca buku beberapa hari yang lalu itu, yang bukunya Felix Shaw, Beyond the Inspiration. Cie. Beliau mengatakan dalam bukunya itu, seseorang kalau ingin meraih ke seseorang dalam proses itu, ketika yang dipikirkan adalah hambatannya, maka dia tidak akan pernah sampai. Tapi kalau tujuannya yang dipikir, maka dia pasti akan sampai. Jadi ya mungkin pikir tujuan. Itu penting, Iya. kejelasan tujuannya. Iya. Bagaimana upaya untuk mempercepat mengusir itu rasa-rasa malas? Ya, kembali ke pribadi masing-masing lah. Karena mungkin karena Al-Quran itu adalah kalamullah, dan bukan Al-Quran itu berhubungan dengan satu supernatural, jadi kita harus percayakan sama yang di atas. Oh begitu ya. Akan indah pada waktunya. Masya Allah. Kalau ayat-ayat itu sendiri, adakah yang terkesan? Semuanya kan harusnya terkesan, tapi biasanya adakah yang paling, misalnya paling disuka, paling diingat, paling memberi inspirasi? Ya, ada. Apa? Ayatnya surah Al-A'raf, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Teruslah berbuat kebaikan dan tinggalkan keburukan. Wa'rid anil jahilin, dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Perbuatan baik yang paling nyata, salah satunya ini menghafal Al-Quran ya. Bagaimana mempertahankan hafalan? Ya, mempertahankan hafalan ya kembali lagi pribadi masing-masing. Maksudnya kita istiqomahkan, kita jaga waktu yang manfaatkan waktu yang ada, terus mengulang dan mengulang. Karena kalau dibilang lupa ya memang manusia yang punya salah dan lupa, jadi kalau lupa ya wajar. Dan memang mempelancar itu jauh lebih sulit daripada menghafal. Oh begitu. Kalau masalah omongannya orang, misalnya mungkin banyak yang puji, bagaimana jaga keikhlasan? Ya, Ikut lomba-lomba, wih juara 1, juara sekian. Bagaimana? caranya kalau menurut saya pribadi ya berdoa saja sama Tuhan, semoga dilindungi dari berbagai penyakit hati, ria dan lain sebagainya. Pernahkah misalnya terbesit kayak hafal Al-Quran, nanti kalau misalnya hafal Quran Kak susah kan nanti jaga sedikit mau deh, akhirnya berhenti atau terhalang, pernahkah begitu? Kalau dibilang pernah ya tidak, karena memang niatnya memang mau kasih selesai dan tujuannya memang untuk menghafal semuanya, jadi untuk keinginan seperti itu yang mestinya sedikit-sedikit saja dia mungkin tidak pernah. Jadi memang gaskan begitu ya, gas full. Sampai titik darah penghabisan. Bagaimana pendapat orang yang biasa bilang begitu? Kira-kira kenapa ya? Misalnya tidak ku tambah hafalanku karena takut kan nanti habis, takut nanti tidak ku hafal hilang. Akhirnya ya mungkin hafalannya 5 juz tidak mau ditambah-tambah. Ya, mungkin itu ada 2 faktor. Pertama, memang takut akan tidak bisa menjaga hafalannya, atau ya godaan setan untuk berhenti. Karena memang terkadang itu orang kalau memang sudah terlalu lancar menghafal Al-Quran itu bahkan biasa akan jarang untuk mengaji karena mungkin terbersih dalam pikirannya, saya sudah lancar, mungkin saya bisa kerjakan hal lain seperti ya bikin kerja apa segala macam, jadi Al-Quran itu disepelekan. Begitu. Kalau rasa bosan, biasa tidak bosan, misalnya duduk tak 1 jam 2 jam kan, bahkan sampai 3 jam, berapa jam? Kalau duduk lama tidak Ya. bosan?
Kalau sebagai manusia biasa pasti bosan. Ya mungkin terbiasa terasa bosan, tapi ya kalau kita bangun lagi image-nya, kita perbaiki, tujuan kita apa ya, insya Allah akan kembali semangat. Jadi ya pesan untuk teman-teman yang mungkin sudah mendekati menyelesaikan hafalannya, ya pesan saya cuman konsisten. Kalaupun selesai menghafal itu barulah istilahnya baru pijakan pertama, baru awal dari satu yang besar. Jadi kalaupun sudah selesai ya tetap jaga, karena memang itu tugas kita sebagai penghafal, menjaga sampai mati. Bukan hanya sampai lancar, tapi sampai mati. Karena manusia itu cepat, bisa dibilang cepat sekali lupa. Jadi berlancar ya, karena memang harus banyak berusaha di korbankan waktu yang ada. Terus yang misalnya orang kepikiran susah menghafal, Itu sebenarnya tergantung dari pola pikir kita sendiri, tergantung dari mindset atau pola pikir. Karena itu pola pikir itu paling nomor satu dalam menghafal, ataupun dalam hal yang lainnya, karena itu mengaruhi aktivitas kita selanjutnya. Pola pikir kita, kalau kita melihat sesuatu yang di hadapan kita itu sulit, maka itu akan terasa sulit sebelum kita memulainya. Apalagi pas kita memulainya pasti akan terasa lebih sulit. jadi kapan tidak sulit? Ya, kalau kita percayakan sama yang di atas, sama optimis sama diri sendiri. Baru harus dicoba di Ya, harus dengan pengamalan. di jus-jus berapa antum sudah mulai merasa lebih enteng dan lebih sudah lewat tantangan yang berat yang sudah agak gampang dan tambah semangat? Adakah momen-momen begitu Pasti ada. yang Pasti. lebih sudah merasa lebih mudah dan akan Saya yakin pasti semua yang menghafal Quran itu pasti mengalami momen tersebut. Dan saya pribadi itu di jus-jus keberapa? di jus-jus, kalau tidak salah jus-jus 10 ke atas lah, udah agak mulai enteng, agak mulai ringan. Jus 20? 10 ke atas. 10 berarti belum sepenuhnya ya. Iya. Agak lebih plong. Ada tadi tambahan mau saya tanya. Tadi kita bilang menghafal Al-Quran itu langkah awal dari sesat yang besar. Maksudnya gimana? Apa Maksudnya, yang lebih besar dari itu? Yang lebih besar dari yang menghafal Quran itu yang mengamalkannya. Karena kan memang kita sebagai penjaga itu diamanahkan untuk menghafal, kemudian mengamalkan, dan kita beritahukan kepada orang-orang di sekitar kita atau masyarakat sekitar Didakwahkan kita. ya, diajarkan. Masya Allah, tabarakallah. Syukron, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.